Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memelihara kita dan masih mengizinkan kita menikmati banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita kembali dapat bermajelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia yang tadinya berada di zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membawa perubahan sehingga manusia dapat hidup dalam bimbingan Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah memperhatikan adab-adab bermajelis ilmu,
berwudu, memakai baju yang rapi, kemudian duduk dengan tenang di majelis, berdoa dan berniat menuntut ilmu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang tema yang kita pelajari, Ustazah akan mengulangi lagi ayat yang kemarin sempat kita hafal, yaitu firman Allah tentang gunung, yaitu Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Ya, bagaimana bunyinya? Wal jibala autada. Kemudian kita akan membahas bahwa gunung yang Allah ciptakan sebagai penahan goncangan di bumi, yang mana kita melihat gunung itu sangat besar, sangat tinggi, dan sangat kokoh, sangat kuat. Ternyata gunung itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunung itu adalah ciptaan Allah yang takut kepada Allah, takut kepada murka Allah. Jadi meskipun kita melihat gunung itu sangat besar, tapi bagi Allah gunung itu adalah ciptaan yang kecil, remeh, ciptaan yang Allah itu bisa berbuat sesuai kehendaknya, entah mau menghancurkan gunung itu atau membiarkan gunung itu untuk tetap berdiri tegak di atas permukaan bumi. Jadi gunung itu yang menurut kita besar, tapi menurut Allah itu kecil, karena itu ciptaan Allah. Dan gunung yang kita lihat itu kuat, tapi di hadapan Allah gunung itu adalah sesuatu yang lemah. Jadi karena gunung itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustazah ada cerita tentang Nabi Musa. Nah, ini ada cerita tentang gunung juga. Jadi semuanya tahu ya, Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel ini adalah kaum yang susah sekali oleh Nabi Musa diajak untuk beriman kepada Allah. Jadi kaum Bani Israel itu sering sekali meminta kepada Nabi Musa untuk Bani Israel itu bilang kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kamu itu meminta kita menyembah Tuhanmu. Mana Tuhanmu, kan kami nggak bisa lihat. Maka perlihatkanlah Tuhanmu kepada kami." Gitu kata beberapa kaumnya Nabi Musa. Jadi terus Nabi Musa bilang, "Nggak bisa," begitu kan. Berkali-kali seperti itu. Dan akhirnya saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk diberi wahyu, nah saat itu berada di sekitar gunung. Nah terus Nabi Musa itu saat Allah berbicara kepada Nabi Musa menyampaikan wahyu, kemudian setelah selesai Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diizinkan melihat Allah di dunia. Karena saking seringnya kaumnya Nabi Musa itu meminta untuk
memperlihatkan Allah, akhirnya Nabi Musa itu sebenarnya tidak ingin melihat Allah, tapi karena desakan dari kaumnya, akhirnya Nabi Musa berdoa seperti itu. Nah, kemudian Allah berbicara kepada Nabi Musa begini, wahai Musa, kamu itu tidak akan bisa melihatku, kata Allah begitu. Kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah, di depanmu ini ada gunung. Kalau kamu melihat gunung ini masih tetap berada di tempatnya dan masih masih ada tinggi menjulang besar, masih kamu bisa nampak gunung ini di matamu, maka kamu bisa melihat aku. Begitu kata Allah. Gitu ya. Intinya Allah menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah di dunia, tapi Allah itu ingin memperlihatkan kuasanya kepada Nabi Musa, gitu. Terus kan udah Nabi Musa akhirnya melihat ke gunung. Kata Allah kan disuruh lihat ke gunung. Oke, Nabi Musa melihat ke gunung gitu ya. Terus ternyata setelah Allah mencoba gitu memperlihatkan wujudnya, ternyata gak bisa. Kemudian Nabi Musa itu melihat gunung itu yang tadinya tinggi, tegak, menjulang, kokoh, besar, itu tiba-tiba kemudian runtuh. Gunungnya itu bergetar, terus kemudian runtuh. Ya, bayangkan gunung yang sebesar itu terus bergetar, terus runtuh. Nah, habis itu kan terjadi goncangan hebat. Karena apa? Gunung yang tadinya besar itu runtuh. Runtuh, terus terjadi goncangan hebat sampai akhirnya Nabi Musa itu pingsan. Gitu. Habis itu setelah bangun dari pingsan, Nabi Musa itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa merasa telah melakukan suatu dosa, yaitu ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ustadzah kembali ke gunung. Nah, gunung itu saat Nabi Musa melihat berusaha ingin melihat Allah, wujudnya Allah. Nah, ternyata gunung saja itu nggak kuat, nggak bisa gitu. Jadi gunung itu saat Allah menampakkan kuasanya, gunung itu sampai bergetar, kemudian runtuh gitu. Jadi Allah itu kuasanya amat besar, sehingga Allah itu dengan mudah menciptakan gunung atau meniadakan gunung, meruntuhkan gunung atau menghancurkan gunung. Itu sesuatu yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama juga seperti ciptaan Allah yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan. Nah, gunung itu juga bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita manusia yang tidak tahu bagaimana sujudnya gunung dan bertasbihnya gunung. Jadi gunung itu mentaati semua perintah Allah. Kalau misalnya Allah perintahkan untuk tetap berdiri ada di permukaan bumi, maka gunung itu juga akan masih selalu kita lihat di muka bumi. Tapi kalau Allah memerintahkan gunung itu untuk runtuh dan hancur, maka gunung itu juga gunung itu juga akan runtuh, hancur, dan tidak bisa kita lihat di permukaan bumi. Dan kita manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya,
maka kita nggak boleh kalah sama gunung. Kalau gunung itu takut kepada Allah, kita juga harus lebih takut kepada Allah, karena kita ini sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluk Allah yang lain. Allah sudah memberi kita banyak kelebihan daripada hewan, tumbuhan, dan ciptaan Allah yang lainnya. Bahkan kita ini diberi kelebihan lebih dari malaikat. Jadi Allah itu telah sangat memuliakan kita manusia, maka kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ustazah ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mengingat, ya. Biasanya kalau di daerah pegunungan itu, daerah yang dekat gunung itu ada apa aja? Misalnya, ya, di gunung itu biasanya ada hutan yang banyak sekali pepohonan. Jadi udara di gunung itu sejuk dan dingin. Nah, kemudian di gunung itu, daerah pegunungan itu biasanya ada air terjun. Nah, air terjun itu kan airnya segar, kemudian jernih, terus habis itu dan air terjun itu bisa diminum. Jadi dengan segala hal yang ada di gunung, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita manusia nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, misalnya nikmat udara yang sejuk, gitu ya. Udara yang sejuk itu kan kita nggak bisa menghitung berapa kali kita menghirup. Kemudian pohon-pohon, nah itu yang ada di pegunungan itu nggak bisa kita hitung saking banyaknya. Nah, kemudian air terjun yang turun itu, nah itu kita nggak bisa menghitung banyaknya air yang kita manfaatkan dari air terjun tersebut. Jadi nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga agar nikmat Allah ini tidak dicabut dari kita. Bagaimana caranya? Nah, yaitu kita harus mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita harus menjaga kelestarian alam. Nah, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan misalnya, atau mencabut tanaman sembarangan, atau misalnya kita tidak boleh membuang-buang air. Nah, membuang-buang air dalam jumlah besar gitu. Karena air itu adalah nikmat Allah yang harus kita jaga. Udara yang sejuk. Nah, kita berusaha untuk tidak banyak mengotorinya. Dengan apa? Dengan menanam atau merawat pohon-pohon yang bisa menyerap polusi, menyerap udara yang kotor. Jadi kalau kalian di rumah ada punya pohon, punya tanaman, itu harus dijaga dengan baik. Jadi sebelum kita tutup majelis kali ini, Ustazah akan mengingatkan kembali apa yang sudah Ustazah jelaskan di video ini, yaitu diantaranya gunung adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada perintah Allah dan takut kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia juga harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah agar Allah tidak
murka kepada kita dan kemudian mencabut nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kita harus menjaga ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, baik, setelah ini kita tutup majelis. Semoga Allah memberi manfaat atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.